ambisi Pep Guardiola untuk menyapu bersih 4 trofi atau 4 gelar pada musim ini sirna sudah. Dan yang membuyarkan harapan mereka itu adalah klub asal London, yaitu The Blues Chelsea ketika di semifinal kemarin. Bagaimana Hakim Ziyech membuyarkan harapan The Citizens untuk meraih 4 gelar pada musim ini, dan City harus menguburkan impian mereka, gagal ke final, dan Chelsea yang akhirnya melaju ke final menunggu siapapun yang akan mereka lawan, yaitu Leicester atau Soton. Hola, berjumpa dengan saya Ropan, dan hasil babak semifinal Anda sudah tahu semua bahwa Chelsea akhirnya menancapkan kaki mereka di babak final Piala FA pada musim ini. Pada musim yang lalu juga mereka melangkah ke babak final, tetapi digagalkan oleh The Gunners Arsenal. Saya memakai kostum Arsenal karena Arsenal adalah pemegang gelar Piala FA terakhir kali sebelum mereka pada musim ini tersisi, dan Chelsea bisa kembali melangkahkan kaki maju ke babak final. Chelsea sejauh ini sudah meraih 6 trofi di 8 trofi di Piala FA, dan mereka sama seperti Spurs. Tetapi yang tertinggi adalah Arsenal dengan 14 trofi. Kemudian disusul oleh Manchester United 12, dan Chelsea bersama dengan Spurs masing-masing 8 trofi. Manchester City sendiri baru meraih 6 trofi sejauh ini. Dan apa yang dilakukan oleh pasukan Thomas Tuchel kemarin di Wembley, suatu hal yang sangat bagus. Artinya banyak yang mengunggulkan tentunya Manchester City sebelum laga ini dimulai, dan itu wajar karena dalam 3 pertemuan terakhir Chelsea selalu kalah menghadapi City. Ya, pada 2013 di Piala FA babak semifinal Chelsea tumbang dengan 1-2. Kemudian di Community Shield juga di 2018 mereka kalah dengan 0-2 dari City, dan terakhir di final Piala Liga mereka kalah lewat adu penalti. Dan kemarin juga Chelsea, saya sudah katakan, digagalkan oleh The Gunners Arsenal. Tetapi ini upaya mereka untuk meraih trofi ke-7 dalam sejarah mereka di kancah Piala FA setelah menyingkirkan salah satu tim yang difavoritkan untuk bisa menjadi juara. Artinya bagi Pep Guardiola, mereka harus melupakan Piala FA dan berkonsentrasi pada minggu depan. Mereka akan berada di final juga. Ya, bagaimana mereka akan bertarung di Wembley menghadapi Tottenham Hotspur di final Piala Liga. Jika mereka menang, itu adalah trofi pertama mereka pada musim ini. Masih ada 2 lagi trofi yang sudah di depan mata. Yang paling besar tentunya peluang mereka menjadi juara di IPL, Liga Premier Inggris, pada musim 2020-2021, karena selisih poinnya agak jauh dengan peringkat kedua, yaitu Manchester United tentunya. Dan kesempatan mereka untuk bisa meraih trofi pertama di panggung Eropa, Liga Champions, saat mereka berada di semifinal, bertarung nantinya melawan dengan PSG Prancis dalam duel hidup mati tentunya. Sementara Chelsea juga akan bertarung di babak semifinal Piala Champions atau Liga Champions ini menghadapi tim juga yang punya tradisi kuat di Eropa, Real Madrid dari Spanyol. Madrid sudah meraih 13 trofi, sementara Chelsea baru 1 trofi di Liga Champions. Pemenang antara City dan PSG, Chelsea dan Madrid akan bertarung di final Liga Champions di Istanbul, di Stadion Atatürk di Turki pada akhir Mei yang akan datang. Nah, saya kembali ke Piala FA. Ini akan menjadi trofi pertama bagi Thomas Tuchel tentunya, kalau mereka bisa memenangkan pertandingan final di Wembley, ya, menghadapi entah Leicester atau Soton. Ketika video ini saya buat, bahwa pertandingan antara Leicester dan Soton akan bermain pada dini hari nantinya untuk menentukan siapa di antara mereka untuk bisa menghadapi
The Blues. Kini The Blues menjadi favorit setelah mengalahkan Manchester City, dan mereka harus menunggu, saya sudah katakan tadi, Leicester atau Southampton. Dan dalam 2 dekade terakhir, bagaimana Chelsea ini sudah meraih 5 trofi di Piala FA. Jadi ada kebanggaan, saya pikir tersendiri bagi The Blues, karena hanya dengan Arsenal atau klub sesama London ini mereka menguasai pentas Piala FA dalam 2 dekade terakhir, ya, di Inggris tentunya. Dan mereka memulai itu pada 2007, ya, kemudian mereka memenangkan lagi Piala FA di 2009, 2010, 2012, dan terakhir 2018. Di 2018, bagaimana Chelsea dengan Antonio Conte-nya meraih trofi mereka ke-6 atau ke-5 dalam era modern di 2 dekade terakhir dengan mengalahkan tim favorit The Red Devils Manchester United 1-0 lewat gol Eden Hazard dari titik penalti. Gol itu diperoleh Hazard ketika dirinya masuk ke kotak penalti dan dihantam oleh Phil Jones saat itu, dan wasit menunjuk titik putih diambil sendiri oleh Eden Hazard dan melaksanakan tugas dengan baik untuk menaklukkan De Gea. Saat itu Hazard dimainkan di posisi depan bersama dengan Olivier Giroud. Mereka masih punya saat itu ada Alonso di posisi gelandang karena Conte sangat doyan bermain dengan 3-4-3. Ada Alonso, ada Kante, di sana ada Bakayoko yang tentunya dimainkan. Itu permainan yang sangat bagus yang diperlihatkan oleh Conte. Kemudian ada Rudiger, ada Azpilicueta, pemain-pemain yang bagus. Masih ada Thibaut Courtois, ya. Thibaut Courtois yang masih dimainkan. Di kanan bermain dari sayap kanan adalah Victor Moses. Nah, Victor Moses saat ini itu sudah berada dipinjamkan Chelsea dalam beberapa musim, berpindah-pindah, ya. Sudah dia pernah di Inter juga, dan sekarang dia di Spartak Moskow. Kemudian Timo Bakayoko sekarang sudah berada di Napoli. Thibaut Courtois sekarang berada di Real Madrid. Jadi itu nama-nama yang pernah memperkuat Chelsea dan memboyong Piala FA terakhir kali, ya. Tetapi setelah itu Conte dipecat oleh manajemen. Walaupun Conte di musim sebelumnya bisa membawa Chelsea bisa menjadi juara di IPL, tapi tidak ada kompromi. Abramovich memecat dia sebelum Sarri masuk, dan Conte pergi ke Italia bersama dengan Inter Milan saat ini, dan sudah diambang juara untuk membawa Inter Milan Scudetto untuk meraih gelar ke-19 di Serie A tentunya. Nah, bagi Tuchel, saya kembali ke Tuchel sendiri. Jika mampu membawa tim menjadi juara, ini adalah trofi pertama Tuchel tentunya, ya, bersama dengan The Blues. Ya sih. Tuchel dipuji oleh Pep setelah usai pertandingan, seorang pelatih yang bagus, dan Pep dengan jiwa besar mengakui bahwa Chelsea bermain dengan bagus, terutama bagaimana pertahanan mereka dikoordinasi dengan sangat baik. Azpilicueta di sana, kemudian ada Rudiger juga bermain dengan sangat kuat sebelum Kursoma masuk tentunya, gantikan Silva, dan di tengah mereka cukup bagus, Jorginho dengan Kante yang bermain sangat baik, Reece James juga, Ben Chilwell yang ada. Kemudian di luar dugaan, Tuchel menempatkan Timo Werner yang tadinya sulit untuk bisa mendapat tempat. Kalau bisa melihat justru kayak Hartford yang akan ditempatkan, tapi Hartford bangkit dari cadangan. Werner yang ditampilkan, kemudian ada Hakim Ziyech di sana, ya. Kemudian ada Mason Mount. Jadi gol yang tercipta dari Hakim Ziyech pun akhirnya ditentukan lewat Werner yang masuk ke dalam, kemudian memberikan crossing dan diselesaikan oleh Hakim Ziyech, ya. Jadi satu hal yang baik bahwa walaupun di luar dugaan, tadinya diperkirakan bahwa Werner akan cadangan, tapi dia bisa membuat assist yang penting untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau tidak ada assist dari Werner, tentunya Ziyech tidak mampu membuat gol untuk bisa membawa Chelsea melaju ke final. Dan saya pikir ini sekali lagi taktik yang sangat bagus. Ada rotasi dilakukan oleh Tuchel, jadi dengan kedalaman skuad yang bagus, dan mereka bisa mengalahkan tim yang mapan seperti Manchester City.
terlepas dari Pep mungkin bisa mengatakan bahwa City kelelahan, terlalu padat dengan jadwal kompetisi karena mereka ikut di semua ajang ya, terus berlari dengan ada sampai di Piala Liga. Tetapi Chelsea juga adalah tim yang juga padat dalam hal jadwal, dan dia masih ada di Liga Champions, belum di IPL, di Piala FA, kecuali tentunya di Piala Liga yang mereka sudah tersisih dan tidak mampu maju ke final. Tapi apapun yang harus dikatakan bahwa tentunya salut buat Chelsea yang sudah bisa melaju ke final. Masih ada tugas berat buat mereka ya. Walaupun mereka ke final seperti pada musim lalu, mereka ke final dan kalah dari Arsenal, itu suatu hal yang percuma juga buat mereka, dan ini harus dituntaskan oleh Chelsea, oleh Tuchel sendiri, karena mereka sudah berada di babak final. Jadi ada 2 piala yang mungkin bisa diraih oleh Chelsea pada musim ini ya. Di final Piala FA kalau mereka bisa memenangkan pada musim ini, dan juga kesempatan mereka membuat kejutan melewati Real Madrid dan maju ke final Piala Champions atau Liga Champions. Entah siapa yang ada di final, mau PSG atau City. Kalau mereka bisa menjadi juara, ini adalah gelar kedua mereka. Tentunya Tuchel bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Roberto Di Matteo. Dan kalau ada 2 piala ini, sungguh suatu hal yang sensasional bagi Tuchel, bahwa dia mampu di saat Lampard gagal untuk bisa membangun tim ini. Kemudian di awal tahun dia dipecat dan Tuchel datang dari PSG dan melakukan suatu perubahan yang sangat bagus. Ya, bagaimana dia membangkitkan lagi semangat dari pemain-pemain yang terpinggirkan di saat Lampard, termasuk Emerson tentunya di sana, ada juga Marcos Alonso dan kapten kesebelasan Azpilicueta yang banyak dicadangkan ketika di tangan Lampard, termasuk Rudiger juga yang tidak bisa mendapat tempat, tapi dirotasi dengan baik, dimainkan dengan baik sehingga semua pemain mendapat kesempatan untuk bisa bermain. Yang tadinya sudah stres ya, bagaimana galau untuk minta pindah pada musim dingin atau di musim panas, tapi sekarang bergairah kembali dengan adanya Tuchel yang mampu memberikan banyak kesempatan kepada pemain-pemain yang terpinggirkan dan mereka bisa memperlihatkan kualitas mereka. Nah, inilah saatnya bagi The Blues untuk bisa meraih trofi mereka, trofi pertama pada musim ini, dan juga bersama dengan Thomas Tuchel yang memang masih banyak dipertanyakan juga karena mereka belum bisa meraih trofi tersebut walaupun sudah ada di final. Tetapi saya meyakini ketika mereka mengalahkan City, walaupun dengan pemain dengan Kepa Arrizabalaga, bukan Mendy yang bermain, tetapi siapapun yang bermain bagi Chelsea, mereka punya kedalaman skuad sama seperti City yang juga dirotasi oleh Pep kemarin. Tidak ada Ederson Moraes dan Stefan yang bisa bermain, penjaga gawang dari Amerika Serikat yang bermain di bawah Mister. Kemudian ada kerugian bagi City bahwa kapten mereka Kevin De Bruyne mengalami cedera ankle dan juga mungkin bisa mengancam bagaimana mereka akan bertarung di babak semifinal melawan PSG ketika De Bruyne tidak ada. Tapi bagi Chelsea beruntung mereka semua fit, dan mereka tentunya dari sini ketika mereka mendapatkan 1 tiket, mereka harus fokus menghadapi Real Madrid karena itu yang paling penting dalam 2 laga mereka. Mereka sudah berada di semifinal, tanggung tentunya, dan mereka punya kesempatan untuk ke final dan bisa menjadi juara. Kita akan menantikan bagaimana langkah selanjutnya Tuchel bersama The Blues di final Piala FA nanti dan juga di semifinal Liga Champions, sambil tentunya berharap mereka berada di posisi 4 besar klasemen akhir sebagai ketentuan Inggris untuk bisa lolos mewakilkan 4 tim yang ada di kompetisi Liga Primer. Kalaupun gagal dan mereka bisa menjadi juara di Piala Champions, mereka akan ikut menjadi tim kelima Inggris yang akan terwakili. Jadi persaingan Chelsea di Liga Primer masih sengit. Ada West Ham, ada Liverpool juga di sana yang mengincar, dan juga ada Spurs. Tetapi mereka masih tetap punya peluang kalau melihat bagaimana mereka dengan kedalaman skuad yang bagus saat ini dengan Tuchel, pelatih yang cerdas. Saya pikir mereka punya kesempatan untuk berada di 4 besar di akhir musim. Oke, sampai di sini perbincangan kita dengan Chelsea, kemudian tersingkirnya City yang gagal menyapu bersih 4 gelar pada musim ini, dan kita akan melihat perkembangan selanjutnya ke depan dengan perjalanan The Blues bersama Tuchel. Oke, Anda tetap untuk like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.